Halo teman-teman semuanya, saya Rina Putri Angelika, mahasiswa program studi okupasi terapi semester 2 dengan NPM 2006 Di video ini, saya akan mensimulasikan pemeriksaan MMT lower extremity, khususnya hip internal rotation dan hip external rotation, dengan kondisi pasien sebagai berikut. Tapi sebelumnya udah pada tahu nggak sih MMT itu apa? Manual muscle test atau MMT merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk memeriksa kekuatan otot baik secara individu maupun kelompok berdasarkan efektivitas performa dari sebuah gerakan dengan memperhatikan gaya gravitasi, endurance, dan manual resistance dari seorang individu. Sesuai dengan namanya, pemeriksaan ini biasanya dilakukan secara manual, adapun alat yang digunakan hanya bertujuan untuk meminimalisasi bias subjektivitas pemeriksa. Pemeriksaan MMT harus dikuasai oleh dokter, fisioterapis, dan okupasi terapis. Balik lagi nih ke kondisi pasien yang didapatkan kelompok saya tadi. Berikut adalah identitas, riwayat, dan keluhan pasien secara lebih lengkap. Gejala nyeri pinggul dan lutut yang menyebar membuat kelompok kami memutuskan untuk melakukan pemeriksaan MMT pada regio hip dan knee. Sindrom cauda equina merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat penekanan pada sekumpulan saraf atau cauda equina di bagian bawah saraf tulang belakang. Salah satu gejalanya adalah otot tungkai bawah yang melemah. Dekompresi lumbal L4 sampai L5 dapat menyebabkan ketidakmampuan berjalan menggunakan tumit karena kelemahan otot kaki anterior oleh common peroneal nerve. Pemeriksaan MMT memang biasanya dimulai dari grade 3, tapi melihat riwayat penyakit dan keluhan dari pasien, kelompok kami memutuskan untuk melakukan pemeriksaan dari grade 1. Jika kontraksi otot dapat dirasakan, pemeriksaan baru ditingkatkan ke grade berikutnya, dan begitu seterusnya. Grade 1, posisi pasien high sitting, hip flexi 90 derajat posisi netral, tangan pasien diletakkan di ujung meja untuk membantu stabilisasi pelvis. Palpasi dilakukan di over trochanter mayor. Kontraksi otot dapat dirasakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke grade kedua. Grade 2, posisi pasien mengeliminasi gravitasi sehingga di sini pasien supine atau kelentang, lalu hip fleksi 90 derajat, posisi netral, knee fleksi, kemudian terapis menstabilisasi pelvis supaya tidak terjadi trick movement yaitu abduksi hip. Kemudian minta pasien untuk mengarahkan kakinya ke arah luar atau lateral. Oke, arahkan kakinya ke arah keluar ya Pak. 1, 2, 3. Pasien mampu melakukan gerakan sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan ke grade 3. Grade 3, posisi pasien high sitting, hip fleksi 90 derajat, posisi netral, tangan pasien diletakkan di ujung meja untuk membantu stabilisasi pelvis, sedangkan tangan terapis diletakkan di medial aspect of the distal thigh untuk mencegah terjadinya trick movement yaitu aduksi hip. Boleh tolong digerakkan kakinya ke arah luar ya Pak. 1, 2, 3. Apakah ada rasa nyeri atau sakit? Iya, ada. Karena pasien merasakan nyeri pada panggul anterior kanan yang menjelar sampai lututnya sehingga dia tidak mampu melakukan full ROM against gravity, maka skor MMT untuk hip internal rotation pada pasien ini adalah 2. Jangan lupa lakukan pemeriksaan pada sisi bagian kiri. Grade 1, posisi pasien high sitting, hip fleksi 90 derajat, posisi netral, tangan pasien diletakkan di ujung meja untuk membantu stabilisasi pelvis, palpasi dilakukan di behind trochanter mayor, kontraksi otot dapat dirasakan sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan ke grade kedua. Pada grade 2, posisi pasien melawan gravitasi sehingga pasien diposisikan supine atau telentang, kemudian hip fleksi 90 derajat, posisi netral dan hip fleksi, kemudian minta pasien untuk mengarahkan kakinya ke arah dalam. Boleh tolong mengarahkan kakinya ke dalam ya Pak. 1, 2, 3. Pasien dapat melakukan gerakan secara berdiri sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan ke grade 3. Grade 3, posisi pasien high sitting, hip fleksi 90 derajat, posisi netral,
Tangan pasien diletakkan di ujung meja untuk membantu stabilisasi pelvis. Tangan terapis diletakkan di anterolateral aspect of the thigh untuk membantu stabilisasi sehingga mencegah terjadinya trick movement yaitu aduksi hip. Minta pasien untuk mengarahkan kakinya ke dalam. Mengarahkan kakinya ke dalam ya Pak. 1, 2, 3. Apakah ada rasa nyeri atau sakit yang dirasakan? Iya. Karena pasien merasakan nyeri pada anterior pinggul kanan yang menjalar sampai ke lututnya, sehingga kesulitan untuk melakukan ROM, full ROM against gravity, maka skor pemeriksaan MMT hip external rotation pada pasien ini adalah 2. Kenapa hip internal dan external rotation? Meskipun termasuk jarang, gerakan ini tetap memiliki peran dalam activity daily living. Misalnya, menurut saya, gerakan-gerakan tersebut adalah gerakan yang pasti dilakukan tiap hari oleh pasien, sehingga sangat penting untuk dilakukan secara baik dan benar. Apalagi pasien hidup sendiri dan harus mampu melakukan activity daily living, productivities, dan leisure time-nya secara mandiri.